Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gusnia, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kali ini saya dibersamai oleh Ibu Sulfadila. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di UPT SMP Negeri 1 Lembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Ibu ya. Oke. Jadi sebentar saya lakukan observasi di kelas Ibu, tetapi sebelumnya kita melakukan pra-observasinya dulu ya. Jadi adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Di tahapan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, di antaranya mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai serta strategi yang Ibu persiapkan. Bisa dimulai Bu? Oke. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya Bu? Sebentar. Oke. Untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu membedakan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi dan merencanakan dan melakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemisahan campuran. Oke. Kalau area pengembangan yang hendak dicapai Bu? Untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Oke. Mengenai strategi pembelajaran yang dipersiapkan Bu, bagaimana? Oke, strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Nantinya akan menggunakan metode problem based learning. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan KSC Ibu ya. Kemudian di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Oke. Saya kira cukup Ibu untuk tahapan pra-observasinya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti kita ketemu di kelasnya. Ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, siap. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Namanya Adrian, Ahmad Kafe, Aira Mutri. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu untuk membedakan unsur, senyawa dan campuran. Khusus untuk saat ini kita fokuskan ke unsur dulu, yang mana tabel unsur periodiknya itu sudah Ibu kasih ke kalian pekan lalu. Ibu minta kalian untuk gambar. Jadi nanti setelah digambar itu unsur periodiknya diwarnai sesuai dengan warna yang ada di dalam buku ataupun gambar yang sudah kalian cetak, kalian cari di internet. Jadi warnanya disesuaikan karena tiap unsur itu beda-beda warnanya. Itu sesuai dengan jenis logamnya. Dia masuk jenis logam apa, maka warnanya juga akan berbeda. Oke,
wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gusniar, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sulfadila. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 1 Lembang. Dan alhamdulillah hari ini saya dibersamai oleh ibu pengajar praktik saya, Ibu Jum. Selamat datang Ibu di sekolah kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya telah melakukan percakapan praobservasi dan juga supervisi di dalam kelas bersama dengan Ibu Sulfadila. Oke, kita mulai Ibu ya. Gini Bu, kemarin kan kita sudah melakukan supervisi di kelas ya, minggu lalu tepatnya. Bagaimana perasaan Bu terkait dengan supervisi yang telah kita jalankan atau observasi kelas yang telah kita laksanakan? Oke. Untuk kegiatan kemarin yang ada di kelas, saya sebagai yang terpilih merasa senang, tapi di dalam kelas juga lumayan deg-degan karena bagaimana ya, mengajar tapi ada yang memperhatikan selain dari siswa itu sendiri. Jadi agak was-was, takut ada kesalahan atau apa. Jadi saya senang tapi ada rasa groginya sedikit. Seperti itu Bu ya. Saya kira tujuan dilaksanakan supervisi itu Bu bukan untuk mencari kesalahan dari guru, tetapi di sini bagaimana kita bisa belajar dari kekurangan kita di dalam kelas, kemudian pertemuan selanjutnya itu kita bisa meningkatkan bagaimana pembelajaran kita kepada anak-anak ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran? Oke, untuk kemarin area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Khusus untuk materi unsur dan senyawa dan campuran kemarin, untuk area pengembangan pengetahuannya, saya meminta siswa untuk membuat atau menggambarkan unsur periodik itu. Setelah itu mereka akan mempresentasikan atau ada juga yang menghafalkan beberapa unsur periodik itu. Untuk area keterampilannya melakukan praktek untuk campuran, di mana prakteknya ini khusus untuk cara pemisahan campuran. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran itu? Oke, langkah-langkahnya kalau secara umum, pertama saya mempersiapkan bahan ajar yang mau saya pakai di dalam kelas. Sama saya juga harus memperhatikan apa-apa saja yang perlu saya sediakan di dalam kelas, misalnya media pembelajaran atau materi-materi yang di dalam buku paket belum lengkap. Jadi saya memberikan materi pembelajaran tambahan, ataupun juga saya meminta siswa untuk menyediakan atau mencari sendiri. Jadi saya biasanya meminta kepada siswa mencari sendiri mana yang menurut mereka bisa dipakai untuk pembelajaran nanti. Supaya ini Bu ya, maksudnya kalau anak-anak itu maksudnya mereka belajar sesuai dengan minatnya ya, mereka belajar sesuai dengan minatnya. Jadi kalau mereka yang memilihnya, otomatis itu akan membuat mereka menjadi lebih semangat lagi dalam belajar ya, karena mewakili gaya belajar mereka ya. Oke, next Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah kira-kira sudah berhasil atau masih ada kekurangan atau bagaimana?
Untuk area pengembangannya, kalau untuk pengetahuan ada beberapa siswa yang kurang termotivasi atau kurang semangat pada saat proses pembelajaran. Kalau untuk keterampilan, biasanya siswa itu dominan lebih semangat kalau ada praktek-praktek di dalam kelas. Jadi pada dasarnya sudah berjalan dengan baik ya, cuman mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi aktif gitu ya. Boleh kalau dari segi pengetahuan tadi, kalau keterampilan itu lebih dominan lagi ya. Dominan. Oke. Kira-kira mengapa menurut Ibu, kira-kira mengapa masih ada siswa Ibu yang kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Bu? Oke. Menurut saya mungkin dari faktor penyebabnya itu mungkin karena mata pelajaran saya itu ilmu pengetahuan alam, di mana pembelajaran lebih enaknya atau lebih menarik jika kita lakukan praktik secara langsung. Apalagi untuk pembelajaran IPA yang khususnya untuk biologi, di mana lebih menyenangkan atau siswa lebih enak untuk belajarnya kalau siswa ini dapat melihatnya secara langsung melalui audio visual atau dalam bentuk video. Oke, jadi di sini kendalanya itu kita ingin memfasilitasi gaya belajar anak-anak sesuai dengan minatnya, tapi masih ada sedikit kendala, misalnya ketika ibu ingin menayangkan video masih kekurangan surplus misalnya ya. Di lain sisi ketika kita ingin menggunakan HP, Ya, anak-anak tidak diperbolehkan untuk membawa HP. ada kendala seperti itu ya. Oke. Apa kira-kira menurut dari kekurangan yang ibu uraikan tadi, apa kira-kira solusi yang ibu bisa lakukan supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik? Untuk solusinya biasanya kalau ada materi pembelajaran yang membutuhkan audio visual atau dalam bentuk video, saya biasanya meminta siswa untuk membawa HP pada saat itu juga. Ya, misalnya hari ini atau pekan ini kita belajar tentang proses pencernaan. Nah, itu kan siswa biasanya harus melihat videonya. Biasanya meminta siswa untuk membawa HP dan HP-nya digunakan ketika mata pelajaran saya saja. Setelah itu disimpan lagi. Jadi tetap bisa terpenuhi semua gaya belajar anak-anak ibu ya, baik yang kinestetik, audio maupun visual. Dari kekurangan-kekurangan tadi itu Bu sudah mendapatkan solusinya. Pertanyaan terakhir, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana-rencana yang Ibu tadi utarakan untuk pembelajaran di kelasnya? Untuk pembelajaran di kelasnya ini sementara berjalan. Untuk praktikum tentang tulisan campuran ya, pertemuan selanjutnya, karena pertemuan untuk pekan ini terakhir untuk pengambilan nilai untuk pengetahuannya. Oke, seperti itu Bu ya. Oke, saya kira cukup Ibu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf menyita. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu bisa memberikan refleksi baru kepada kita demi anak-anak kita tentunya ke depannya. Sekali lagi Bu, terima kasih. Selamat beraktivitas. Dan Ibu, terima kasih sudah mendampingi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.